Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 330 yang akan melaksanakan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3, di mana pada siklus 1 saya Puspitawati berperan sebagai supervisor. Dan saya Muhammad Rizky Aminullah dari SDN Ngagrejo 3 akan berperan sebagai coach. Dan saya Nanang Syafiuddin dari SDN Monokromo 1 akan berperan sebagai coach. Baik, kita akan melanjutkan pada siklus 1 di mana coach atau supervisor akan berbicara dengan coach. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu Puspita. Gimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa hari ini saya akan menjadi supervisor dari kegiatan coaching Bapak, di mana pada kegiatan supervisi kali ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam proses supervisi kali ini, yaitu di mana rubrik yang akan saya gunakan menggunakan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya Bapak, izinkan saya melakukan beberapa pertanyaan. Baik. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya Bapak, bagian mana yang ingin saya amati lebih detail dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Yang pasti adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dan yang terakhir Bapak, kira-kira indikator ketercapaian mana yang Bapak inginkan, yang Bapak lebih inginkan dari semua kompetensi yang ada itu? Baik, indikatornya adalah ketika saya mampu menggali informasi melalui pemberian pertanyaan yang berbobot dengan tujuan menggali potensi daripada coach, sehingga coach mampu menemukan ide dan gagasan yang bisa menghantarkan beliau untuk menemukan solusinya terhadap permasalahan. Oke, baik Bapak, jadi menggali potensi agar Kuci bisa memaksimalkan potensinya untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Bapak, semoga nanti di proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti akan maksimal dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Siap. Sekarang selanjutnya bisa dilanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Salam Pak Rizky. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Rizky hari ini. Wah, tumben nih Pak Nanang hadir menemui saya. Kira-kira ada apa ini? Iya Pak Rizky, ini tujuan saya datang ke sini sebenarnya adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Pak Rizky. Baik, berarti tujuan pertemuan kita kali ini adalah untuk menemukan solusi daripada yang dihadapi oleh Pak Nanang. Iya. Kira-kira ada masalah apa ya Pak? Iya gini Pak Rizky, saya ketika mengajar ya tadi di kelas 1C itu Pak Rizky, itu saya beragama menghabiskan waktu itu hanya untuk manajemen kelas saja Pak Rizky, jadi belum sampai ke penyampaian materi. Nah itu yang membuat saya jadi gelisah bahwa pencapaian target pembelajaran saya itu tidak maksimal untuk hari ini karena siswanya itu yang istimewa sekali menurut saya, sehingga saya habis waktunya untuk manajemen waktu saja Pak Rizky. Baik, berarti kalau saya tangkap di sini ada kegelisahan, betul Pak ya? Betul. Daripada Bapak yang kurang dalam menghabiskan waktu karena lebih berfokus pada manajemen. Nah, kira-kira apakah Bapak sudah menelusuri seperti apa yang Bapak inginkan dari kelas yang 1C tadi itu? Iya. Itu saya telusuri itu bahwasannya peserta didik itu baru selesai istirahat gitu loh Pak. Jadi masih fisik itu masih fresh, masih habis jajan makan, jadi habis kejar-kejaran sama teman-temannya. Jadi ketika di kelas itu masuk itu kurang fokus, langsung diajak ke pembelajaran itu kurang siap. Jadi saya itu capeknya atau waktu saya habis hanya untuk duduk, diam gitu. Kalau begitu, menurut Bapak nih, kira-kira idealnya
keadaannya kondusif di kelas 1C dalam pelajaran agama Islam pada saat selesai istirahat itu seperti apa ya Bapak? Saya mengharapkan itu peserta didik itu langsung siap gitu. Jadi ketika saya masuk, anak-anak sudah siap, sudah tidak direpotkan dengan masalah urusan pribadi, misalnya makannya belum selesai, terus masih suka kalau yang kejar-kejaran masih senang lari-larian, itu sudah selesai gitu loh Pak. Jadi tinggal kita menyampaikan ke tujuan pembelajaran sampai kan waktunya juga buat 3 jam, saya 3 JP, jadi sampai setengah 11. Nah itu sudah selesai, maksud saya seperti itu. Jadi nggak habis di manajemen kelas gitu. Baik, kalau kira-kira saya rating 1 sampai 10, kondisi kelas 1C yang Pak Nanang hadapi saat itu ada di rating berapa? Ya sekitar 5 gitu Pak. Nah, 5 ya. Jadi kalau mau ditingkatkan, Pak Nanang ingin meningkatkannya di angka berapa? Sekitar angka 8 atau 9. 8. Baik. Berarti ada keinginan dari Pak Nanang untuk meningkatkan di angka 8. Kira-kira apa rencana yang ingin Pak Nanang lakukan agar anak-anak bisa kondusif pada saat pelajaran agama dimulai? Saya kemarin itu tertarik dengan kelas sebelah, kelasnya Bu kami itu ketika anak selesai istirahat itu dia langsung bisa menyebutkan peserta didik, ternyata diajak ice breaking dulu Pak, ternyata diajak ice breaking dulu, kemudian diajak sosial emosional itu ya Pak, kayak semacam kita syukuri hari ini, Mindfulness. Iya, mindfulness gitu loh Pak. Saya ingin mencoba mempraktekkan itu di kelas saya. Baik, jadi kalau saya simpulkan tadi Pak Nanang terinspirasi ya oleh guru kelas ya, di mana kelas 1-nya sebelum pembelajaran diajak ice breaking, kemudian juga diajak mindfulness. Kira-kira Pak Nanang adakah rencana lain selain 2 itu tadi? Kalau rencananya mungkin saya ajak itu dulu, apa namanya istilahnya, bernyanyi terus bikin ya, bernyanyi Bisa. juga, atau membaca surat pendek dulu gitu, jadi biar anak-anak ikut berhanyut dulu lah ikut kegiatan belajar, jadi tidak langsung ke pembelajaran gitu. Wah, luar biasa sekali itu Pak Nanang. Saya menangkap dari A sampai Z. Di poin 1 tadi ice breaking, poin 2-nya kemudian mindfulness, dan bahkan Pak Nanang memberikan tambahan yakni menyanyi ya Pak ya. Dari ketiga rencana yang Pak Nanang sampaikan ke saya tadi, kira-kira kapan Pak Nanang akan mengaplikasikannya dalam kelas Pak Nanang? Saya akan menerapkannya mungkin pembelajaran di hari Selasa, jadwal saya di Selasa itu ada di kelas 1 juga, 1B juga. Nanti saya coba praktekkan. Selasa itu artinya Selasa minggu depan ya Pak? Iya, Selasa minggu depan. Nah, baik, berarti kira-kira komitmen Bapak dalam merubah kelas ini seperti apa? Saya akan berkomitmen bagaimana caranya peserta didik itu bisa nyaman, bisa langsung tadi mengikuti pembelajaran di kelas saya gitu. Wah, luar biasa sekali Pak Nanang. Jadi kira-kira apa kesimpulan pembicaraan kita pada siang hari? Oke, kesimpulannya saya sudah menemukan tekniknya, caranya bahwasanya setelah selesai pembelajaran, selesai istirahat itu diupayakan peserta didik siap dulu dengan speaking atau mindfulness itu biar readiness siswa itu siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agama Islam itu. Baik Pak Nanang. Oke, kalau begitu saya ingin menanti kabar gembira dari Pak Nanang dari setelah apa yang kita bicarakan. Lalu kira-kira bagaimana perasaan Pak Nanang siang hari ini? Senang sekali Pak, alhamdulillah saya bisa menemukan permasalahan dan juga solusinya gitu. Alhamdulillah, saya ikut senang dengan Pak Nanang. Baik Pak Nanang, kira-kira ada bisa saya bantu lagi? Cukup Pak Rizky, terima kasih Rizky. Iya, baik Pak Nanang, barangkali Pak Nanang mungkin ada kegiatan yang lain, saya juga akan undur sejenak karena ada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Rizky, setelah proses coaching tadi,
saya sudah memiliki catatan-catatan terkait kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, di antaranya apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi terkait dengan alur tirta. Baik, saya merasa percakapan saya dengan Coach tadi sudah sesuai dengan alur tirta, di mana saya mengawalnya dengan tujuan dari pertemuan siang hari itu. Kemudian yang kedua adalah saya menggali identitas ya, dan kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot serta memberikan semacam umpan balik agar coach memberikan rencana dan komitmen yang bertanggung jawab. Oke. Memang betul sekali Pak Rizky, dari apa yang sudah saya amati bahwa selama proses coaching tadi Bapak sudah melakukan alur tirta, di mana sudah menentukan tujuannya, mengidentifikasi setiap permasalahan-permasalahan, menggali banyak hal dari coach, sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sudah dihadapi. Terus coach juga sudah bisa merencanakan apa yang harus dilakukan dan melakukan umpan balik untuk kegiatan selanjutnya. Baik, Pak Rizky, untuk selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan coaching ini, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan untuk kedepannya? Ya, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh ya, dan kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Rizky, saya pikir itu sudah cukup dan insya Allah sudah sangat bagus untuk kegiatan coaching hari ini dan supervisi dari saya. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rizky. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Baik Pak Nanang, pada siang hari ini saya akan akan melakukan supervisi kepada Pak Nanang, yang mana Pak Nanang akan melakukan sebuah kegiatan yakni coaching ya. Yang Pak Nanang harus pahami bahwa di dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yang ini termasuk dalam penilaian ya, yakni tentang prinsip coaching, yakni di dalamnya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kira-kira Pak Nanang sudah memahami? Sudah. Baik, Pak Nanang, sebelum proses coaching dimulai, saya boleh bertanya sesuatu Pak Nanang? Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Nanang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah mendengarkan secara penuh, kemudian juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk coach yang bisa menggali potensinya. Baik, itu hal yang menjadi fokus saya. Berarti yang pertama adalah mendengarkan secara aktif ya, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, pertanyaan kedua Pak Nanang, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Pertanyaan berbobot itu. Pertanyaan berbobot ya. Oke. Baik Pak Nanang, kira-kira ini pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya diinginkan nanti seperti apa Pak Nanang? Kalau indikator ketercapaiannya, saya mengidealkan bahwasanya saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing potensi dari coach. Terus kemudian juga coach juga bisa memunculkan ide-ide dari dirinya sendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, luar biasa apa yang disampaikan Pak Nanang ya. Baik, kalau begitu saya persilakan Pak Nanang untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam Pak Nanang. Bagaimana kabarnya Bu Puspita? Alhamdulillah baik. Bu Puspita, hari ini kita jadwal coaching ya. Iya. Bu Puspita, tujuan dari kegiatan coaching kita ini Bu Puspita. Gini Pak, saya tuh ada masalah di kelas. Jadi ketika ngajar matematika itu murid saya lama banget nangkapnya. Saya sudah
gimana ya caranya biar mereka itu cepat bisa menangkap materi yang saya sampaikan. Selama ini fokus kita sudah melakukan asesmen diagnosa awal, berapa persen kira-kira muridnya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika itu? Iya, dari diagnosa awal yang sudah saya lakukan, memang ada perbedaan apa ya? Ada sekitar 50% murid itu sudah bagus keterampilan hitung dasarnya. Tapi yang 50% lagi itu keterampilan hitung dasarnya masih harus ditingkatkan lagi, sehingga ketika saya ngajar itu sepertinya butuh effort lebih biar semua itu memiliki kemampuan apa ya yang setara, bisa nangkap dengan cepat gitu. Kalau menurut kita sendiri itu yang paling susah dilakukan oleh guru kita untuk mengajari peserta didik itu di bagian operasi hitung. Iya betul Pak. Jadi di operasi hitungnya itu mereka lama, jadi akhirnya tujuan pembelajaran yang seharusnya saya selesaikan 2 kali pertemuan itu bisa lebih dari 2 kali pertemuan karena lama hitungnya. Terus untuk langkah-langkah sudah dilakukan puspita selama bagaimana? Saya biasanya di awal pembelajaran itu setelah ice breaking saya kasih kayak apa ya, kecepatan berhitung. Jadi saya ajak lomba berhitung, cepet-cepetan pembelahan, habis itu juga perkalian, saya balik-balik terus seperti itu. Dan juga untuk anak-anak yang menurut saya itu keterampilan berhitungnya sangat kurang, saya beri tugas tambahan untuk menghitung dasar, biar nanti bisa ngejar teman-temannya seperti itu. Tapi setelah diberi tugas itu bagaimana responnya? Ya, kalau anak-anak sih diberi itu pasti melakukan. Cuman maksud saya gimana caranya itu biar bisa lebih cepat begitu loh Pak. Oh, pengennya apa ya, anak bisa menangkap pembelajaran lebih cepat daripada sebelumnya. Kondisi idealnya berarti kalau nilainya antara 1 sampai 10 untuk posisi anak-anak ini Sekarang ini anak-anak di posisi 6 Pak. Iya, jadi setelah saya berikan latihan itu ada peningkatan sih, dari awalnya yang 50% sudah naik menjadi 60%. Maksudnya sudah ada peningkatan sedikit. Namun kan saya tetap menginginkan kalau bisa maksimal bisa mencapai 9 atau 9, iya sekitar 9 gitulah. Oke, berarti untuk mencapai 9 itu langkah-langkah apa ya yang perlu dilakukan oleh puspita? Apa ya? Karena kan latihan sudah saya berikan, mungkin saya harus kerjasama dengan orang tua mungkin Pak. Jadi dengan bekerjasama dengan orang tua untuk bisa memperkuat hitung dasar anak-anak di rumah. Jadi ada pengawalan bareng gitu loh Pak. Iya. Dengan orang tua. Iya. Kira-kira ada alternatif lain selain orang tua? Selain dengan orang tua, saya juga akan kasih apa ya, game-game untuk hitung dasar. Itu dilaksanakan, diberikan di waktu pembelajaran? Di waktu kosong, maksudnya ketika istirahat. Jadi kayak pasti rumah perkalian itu kan untuk memperkuat hitung dasarnya. Jadi ada penjumlahan juga. Jadi berupa game yang saya buat, nanti anak-anak bisa mainkan saat istirahat. Itu belum dilaksanakan apa maksudnya? Belum. Iya. Belum kayak kerja sama orang tua, game-game itu belum ya? Belum. Berarti rencananya ke depan ibu akan melaksanakan itu? Sepertinya iya Pak, biar ada peningkatan gitu loh Pak. Mulai kapan? Insya Allah di temuan berikutnya sudah akan saya siapkan. Oke. Selain orang tua, selain melakukan game tersebut, kira-kira ada tambahan lagi kegiatan yang ingin dilakukan untuk mempercepat kemampuan peserta didik dalam hitung itu? Ya selain dengan orang tua, terus juga game-game tadi yang dilakukan di sela-sela jam kosong, mungkin juga harus beri latihan tambahan mungkin Pak di rumah kayak PL gitu yang bisa anak-anak sering berlatih, sehingga mendorong anak-anak untuk sering berlatih. Jadi seperti itu ya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang tadi tentang peserta didik. Jadi bisa Ibu simpulkan lagi, ulang lagi apa yang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depan? Baik Bapak, untuk meningkatkan kemampuan hitung dasar anak-anak,
selain apa tadi yang di kelas tadi sudah, saya akan bekerja sama dengan orang tua, lalu memberikan game-game di saat di jam-jam kosong anak sehingga anak bisa memaksimalkan keterampilan itu dasarnya dan juga menambah latihan untuk memperkuatnya. Biasa sekali cerita ini. Semoga apa yang akan dilaksanakan Bu Sita berjalan dengan lancar ya. Saya doakan dan saya ingin mendengar sekali ke depan itu kita cerita tentang keberhasilan peserta didiknya terkait dengan kecepatan operasi matematika itu Bu Sita ya. Ada lagi bisa yang ingin disampaikan? Siap, terima kasih Bapak atas masukan-masukannya sehingga saya bisa terbuka dan punya wawasan untuk mengembangkan anak saya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Sita ya. Semoga lancar ke depannya ya Bu Sita ya. Mungkin dari saya ya. Terima kasih Bu Sita. Baik, Pak Nanang, saya sudah melihat proses daripada coaching ya, Pak Nanang dengan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apakah yang Pak Nanang lakukan tadi pada saat proses coaching sudah memenuhi indikator atau indikatornya sudah tercapai apa belum? Ya. Kalau untuk indikator yang tadi itu mendengarkan secara penuh itu saya merasa ada sesuatu yang kurang. Jadi saya merasa kehilangan fokus di tengah-tengah. Saya merasakan seperti itu tadi. Jadi nggak merasa kehadiran penuh mendengarkan itu karena ada sesuatu gangguan gitu. Jadi blank. Iya, baik, betul Pak Nanang. Jadi apa yang Pak Nanang sampaikan tadi itu juga sesuai dengan yang apa saya temukan. Iya, saya merasa kayak blank ya. Oh iya, betul. Jadi ada semacam kehilangan fokus ya Pak Nanang ya, di tengah-tengah ya, dengan alasan non teknis ya. Iya. Pak Nanang rasakan tadi. Baik Pak Nanang, kira-kira nih ya, kompetensi apa lagi nantinya yang akan dikembangkan oleh Pak Nanang berdasarkan coaching yang dilakukan barusan tadi? Saya ingin kompetensi tetap di kemitraan saya juga untuk pengembangan lagi. Baik Pak Nanang, kegiatan supervisi kita pada siang hari ini semoga kedepannya Pak Nanang semakin baik dan semakin menjadi mitra untuk berbagi dan mengantarkan teman-teman menemukan dan menggali potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Sekarang jadikan supervisor saya coach. 12 menit toh, nggak ada sampai 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspita. Waalaikumsalam Pak Nanang. Bagaimana kabarnya Bu Puspita? Alhamdulillah sehat ya. Bu Puspita, hari ini saya sebagai supervisor ingin mengamati apa yang akan dilakukan Bu Puspita sebagai seorang coach kepada coachnya. Nah, Bu Puspita, kita ingin mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan prinsip-prinsip coaching Bu Puspita ya. Prinsip-prinsip coaching kan di situ ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira Bu Puspita, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Puspita untuk kegiatan coach hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah menggali pertanyaan berbobot Bapak. Itu sama mendengarkan aktif. Kemudian dari menggali pertanyaan berbobot dan mendengar mengamati proses coaching Bu Puspita dengan coachee. Nah, yang mana konsep coaching itu ada prinsipnya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Puspita, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Puspita terkait kegiatan hari ini Bu Puspita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan berbobot Bapak, juga mendengarkan secara aktif. Menggali pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, di antara dua kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang harus saya observasi Bu Puspita? Kayaknya lebih pada pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Nah, Bu Puspita, ketika melakukan proses coaching itu
apa nih indikator ketercapaian dari Puspita ketika berhasil melaksanakan proses coaching ini, Puspita? Indikator yang ingin saya munculkan itu coachi itu mampu menggali potensinya sehingga bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Itu Pak. Bu Puspita, kira-kira Bu Puspita sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Sudah? Siap. Oke, siap ya Bu Puspita. Sudah, saya doakan semoga lancar kegiatan coachingnya dan Bu Puspita bisa menggali atau bisa mencapai indikator ketercapaian sukses coaching tadi Bu Puspita. Silakan Bu Puspita. Terima kasih Pak. Oke, terima. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam Pak Rizky, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi akhir-akhir ini agak kepikiran sedikit Ibu. Tapi BTW Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Baik. sangat senang sekali Iya. hari ini Pak. Iya. Oh iya Bapak, tadi kan Bapak katanya agak kepikiran, kira-kira Betul. ada masalah apa Pak? Jadi begini Bu, kemarin saya menemukan dalam proses pembelajaran di kelas 6 saya mendapati ada murid saya pada saat saya mengajar itu dia asik menggambar sketsa wajah. Kemudian yang satu, ada dua anak, yang satunya menggambar sketsa wajah, yang satunya mewarnai pada saat pembelajaran. Ini yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa ini anak-anak ini seperti itu? Nah terus maksud Bapak itu pinginnya seperti apa ketika proses pembelajaran itu? Iya, saya inginnya anak-anak semua yang hadir di situ bisa terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar PAI Bu di kelas 6 itu. Oh iya, kalau menurut Bapak keterlibatan anak-anak selama ini di kelas saat pembelajaran itu seperti apa? Ya, ketika saya berikan tugas itu selalu mengerjakan, terus kemudian ketika diajak berdiskusi itu mereka terlibat aktif dengan kelompoknya. Kalau dinilai keaktifannya selama ini sampai berapa persen Pak? Ya, mungkin sekarang itu 5. 5. Iya, Terus yang Bapak inginkan anak-anak bisa terlibat sampai berapa persen? ya 9, di atas 9. 90% ya. Oke, apa yang sudah Bapak lakukan biar anak-anak itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran? Saya biasanya memberikan metode pembelajarannya itu adalah diskusi, tanya jawab. Ya, tapi entah kenapa kemarin itu ya karena saya mungkin agak lelah atau bagaimana sehingga saya tidak melakukan metode pembelajaran yang seperti biasa saya lakukan. Oke, selain diskusi dan tanya jawab, adakah cara lain yang akan Bapak lakukan untuk melibatkan anak-anak secara aktif? Mungkin saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi bukan ya Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke, dengan pembelajaran diferensiasi yang akan Bapak buat itu, menurut Bapak, apakah anak-anak nanti bisa sampai mencapai 90? Saya rasa bisa ya Bu. Oke, terus selain itu adakah cara lain yang ingin Bapak, maksudnya alternatif cara lain yang ingin Bapak lakukan selain diferensiasi? Untuk saat ini tidak. Kenapa saya ingin berdiferensiasi? Karena saya ingin lebih memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga anak-anak yang tadinya terlihat asik sendiri itu bisa tersalurkan minat belajarnya melalui kesiapan belajar sebelumnya. Oke, kalau begitu kira-kira Bapak akan rencanakan kelas diferensiasi ini mulai kapan Pak? Mulai hari Kamis minggu ini. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, biar apa yang sudah Bapak rencanakan tadi bisa Bapak ulang kembali mungkin untuk kegiatan untuk menumbuhkan keterlibatan aktif murid kelas? Ya, baik. Saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mana di dalamnya ada 3 kelas yang terdiri dari auditori, visual, dan kinestetik. Dan di situ saya melihat bahwa anak-anak yang
seperti saya temukan dalam permasalahan itu bisa dimasukkan dalam kinestetik ataupun visualnya, sehingga harapannya anak-anak tersebut bisa aktif dalam pembelajaran PAI. Baik Bapak, itu tadi sudah sangat luar biasa. Semoga rencana Bapak besok bisa berjalan dan maksimal dan sesuai dengan harapan Bapak. Selamat mencoba Bapak ya. Siap. Oke, demikian Pak coaching kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Puspita sudah melaksanakan coaching tadi. Ibu, apakah Ibu tadi ketika melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur kita? Kalau menurut saya sudah. Tadi di awal saya dengan coach sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, di mana coach menyampaikan ingin meningkatkan keterlibatan aktif murid. Kemudian untuk menggali potensi coach itu sudah saya lakukan melalui beberapa pertanyaan, hingga akhirnya coach menyampaikan bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi akan menumbuhkan siswa untuk terlibat secara aktif. Kemudian coach juga sudah merencanakan dan sudah mengagendakan pelaksanaan yang sudah direncanakan itu pada hari Kamisnya. Seperti itu Pak. Siap. Untuk kompetensi yang sudah kita sepakati tadi di awal, yaitu kompetensi coaching ada kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi, dan ini tadi yang dipilih kan ada mendengarkan secara penuh dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira tadi sudah tercapai indikatornya Bu Puspita tadi? Kalau menurut saya sudah Pak, tadi saya sudah mendengarkan semua yang dikeluhkan oleh Kuci dan saya sudah menggali berbagai potensi Kuci sehingga Kuci bisa menyampaikan dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, dari catatan saya juga seperti itu Bu Puspita ya. Jadi Bu Puspita tadi sudah berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang berbobot, sehingga Kuci itu bisa memunculkan potensi terbaik yang ada pada dirinya. Kemudian juga Bu Puspita sebagai seorang coach itu juga mendengarkan secara penuh apa yang sudah disampaikan oleh coach tadi. Nah, selanjutnya Bu Puspita, kira-kira untuk ke depan nih, kalau melakukan coaching lagi, potensi apa yang ingin dikembangkan Bu Puspita dari proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan di kemitraan Pak, karena mungkin saya ingin lebih rileks, lebih santai, lebih dekat dengan coach sehingga lebih ganyeng gitu kalau ngobrol. Siap ya. Terima kasih Bu Puspita, semoga ke depan Bu Puspita bisa semakin baik lagi dalam mewujudkan prinsip-prinsip coaching yang sudah disampaikan tadi ke depan. Demikian Bu Puspita, supervisi kali ini semoga bermanfaat Bu Puspita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.